Ya, halo semuanya teman-teman. Jadi salah satu yang membuat orang kenal dengan cepat sebuah produk itu ya dari namanya, produk mie gelas. Ya, mie di dalam gelas, teh botol Sosro, apalagi ini sangat jelas sekali. Teh yang ada di dalam kemasan botol. Aqua, wah ini lebih jelas lagi. Produk air putih namanya juga Aqua kan, air. Nah, tapi ada beberapa nama produk yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan produk yang dijual loh. Seperti gudang garam. Padahal kan nggak jual bumbu dapur kan ya. Kenapa kok namanya itu? Terus kopi kapal api. Itu juga apa hubungannya coba kopi dengan kapal? Ada lagi matahari. Toko serba ada tapi kok namanya nama bintang? Nggak ada hubungannya sama luar angkasa. Lah, terus gimana sih sejarahnya kok produk-produk itu memilih nama yang nggak ada hubungannya dengan produk yang dijual? 1. Gudang garam. Surya Wonowijoyo adalah seorang juragan tembakau yang mendirikan brand rokok legendaris Indonesia, Gudang Garam, pada Juni 1958 di Kediri. Dulunya, Surya bekerja di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya. Rokok Cap 93 adalah produsen rokok tersohor di bumi Jawa Timur kala itu. Namun kemudian, Surya memilih meninggalkan Cap 93 dan mendirikan perusahaan rokok sendiri dengan nama Ingwe. Ya, maksudnya mandiri gitu ya. Setelah 2 tahun mengalami kemajuan, Surya mengubah nama perusahaannya menjadi Gudang Garam. Latar belakangnya apa coba teman-teman? Karena pada suatu malam, Surya bermimpi mengenai sebuah gudang tua penyimpanan garam di seberang pabrik Cap 93. Mimpi tersebut lantas diceritakan Surya kepada pegawainya yang setia yang bernama Sarman. Kemudian, Sarman menerjemahkan mimpi sang juragan ke dalam sebuah gambar ilustrasi yang hingga kini menjadi logo dari Gudang Garam. Banyak persepsi mengenai makna di balik logo tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan rukun iman dalam Islam dan Pancasila melalui gambar 5 bangunan yang sejajar, hingga kehidupan berkat kasih seorang ibu yang tercermin dari 2 gunung di belakang bangunan tersebut. Intinya sih memang tidak ada hubungannya ya dengan rokok, tapi secara filosofis itu sangat luar biasa sekali ya ternyata. Yang kedua, jarum. Jadi sebelum aku bercerita tentang sejarah nama jarum, aku mau sedikit cerita tentang asal-usul rokok ya teman-teman. Ini aku cerita bukan promo rokok ya, sekedar sebagai pengingat karena ini adalah produk asli Indonesia dan ceritanya itu cukup menarik. Nah, saat pidato kemerdekaan Indonesia, salah satu nama pengusaha yang disebut Presiden Soekarno saat itu adalah Niti Semito. Nah, siapakah itu Niti Semito? Beliau bernama asli Rusti, yang lalu mengubah namanya agar kelihatan Jawa menjadi Niti Semito. Ia adalah salah satu konglomerat sebelum Indonesia merdeka. Usaha beliau itu adalah rokok, dan ia adalah pemilik pabrik rokok terbesar pada saat itu. Sebagai informasi, pegawainya itu mencapai 10.000 karyawan loh. Besar sekali kan waktu itu tentunya. Nah, merek rokok yang diproduksi pabriknya adalah Cap Kodok Mangan Ulo, Cap Sumpil, dan Cap Jeruk sebelum disatukan dalam merek Cap Baltiga. Nah, dari informasi ini kita bisa tahu ya, kalau dulu orang itu kalau ngasih nama merek ya asal ngasih aja gitu. Setelah kematian Niti Semito tahun 1953, rokok Cap Baltiga mulai redup untuk kemudian hilang di gelas zaman. Nah, ini masuk ke jarum ya. Nah, Jarum itu merupakan perusahaan rokok kretek yang didirikan oleh Oi Wiguan pada tanggal 21 April 1951. Sebelumnya, Oi Wiguan merupakan pengusaha yang sukses menggeluti usaha dengan membuat petasan dengan merek Leo. Akan tetapi, setelah pemerintahan Republik Indonesia melarang dan menutup semua pabrik petasan, maka beliau mengalihkan usahanya ke bidang rokok. Pertimbangannya sih karena banyak pengusaha rokok yang sukses, rumahnya gede, sawahnya luas. Nah, lalu kenapa sih kok nama produknya itu Jarum? Apa pertimbangannya? Alasannya karena pada awal mulanya Jarum adalah merek dagang oleh Envi Murup yang dimiliki oleh Haji Muhammad Sirot. Nah, perusahaan itu mengalami kebangkrutan yang lalu kemudian dibeli oleh Oi Wiguan. Karena produk rokoknya sudah terkenal dengan nama Jarum, maka ya Oi Wiguan ya meneruskan namanya daripada memilih nama baru kan, yang berisiko tidak diterima oleh pasar. Lagian ya seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi loh teman-teman. Dulu para pengusaha itu tidak terlalu memikirkan merek, yang penting ada namanya aja udah gitu. Nama Jarum itu sendiri memang sejatinya nggak ada hubungannya dengan produk rokok teman-teman. Karena ya yang dimaksud jarum di sini itu adalah jarum yang digunakan pada gramafon, sejenis alat pemutar piringan hitam yang pada saat itu sangat ngetren sekali. Maksudnya seperti halnya gramafon itu ya, yang dinikmati sembari bersantai. Jarum itu maksudnya juga seperti itu. Citranya itu santai, sahdu, bisa dinikmati sambil santai lah intinya.
Matahari. Pendiri Matahari adalah Pak Hari Darmawan. Dulu ia memiliki toko yang bernama Mickey Mouse. Toko itu menjual aneka baju import serta baju buatan istrinya yang kemudian diberi merek MM Fashion. Tapi Pak Hari Darmawan itu agak sedih ya teman-teman, karena penjualan di tokonya itu kalah jauh dengan toko sebelah yang bernama The Zion. Tokonya itu selalu ramai. Wah, Pak Hari lalu berpikir dong, ini gimana ya biar tokoku itu bisa sukses seperti toko The Zion itu. Lalu pada tahun 1968, mungkin akibat salah pengaturan ya, dikabarkan pemilik toko The Zion itu mengalami kesulitan keuangan. Pak Hari langsung melihat itu sebagai peluang tuh, yang lalu membeli toko itu, yang kemudian direnovasi. Dan pada tahun 1973, toko itu diberi nama Matahari. Alasannya? Karena ya nama The Zion itu artinya matahari. The Zion itu bahasa Belanda yang artinya matahari ya teman-teman. Daripada pakai bahasa Belanda, ya lebih baik pakai nama Indonesia aja lah, Matahari. Toh nama itu juga keren kan didengarnya. Nama itu akhirnya dijadikan Pak Hari sebagai brand toko, hingga bisa menjadi salah satu departemen store terkenal di Indonesia. Kapal api. Merek kopi yang satu ini memang legendaris ya. Usianya itu sudah lebih dari 100 tahun loh teman-teman. Kopi kapal api pertama kali dipasarkan di Surabaya pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1920. Pada saat itu 3 bersaudara yang datang dari Tiongkok, yaitu Gu Sholet, Gu Bicong, dan Gu Sobin, semoga aku bilangnya benar ya, bermigrasi ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Saat pertama kali dipasarkan, kopi itu diberi nama kopi Hap Ho Chan. Produk itu dipasarkan dengan sepeda ontel, berkeliling dari satu kampung ke kampung lain, dan juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, karena dijual di sekitar pelabuhan, banyak pelaut yang berlabuh di Tanjung Perak menjadi pelanggan utama mereka. Wah, enak rek kopine, mantep, pahit-pahit gimana gitu. Orang-orang banyak yang suka rasa dari kopi itu. Jadi menurut keterangan dari salah satu bos kapal api, ide logo kapal api muncul ketika banyak pelanggan kopi bubuk yang didirikan oleh ayahnya, Gu Sholet, yang adalah para pelaut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ayahnya itu kagum gitu sama kapal-kapal itu. Besar, tapi kok bisa ya mengarungi samudra? Hebat. Dari situlah logo kopi kapal api itu berasal. Mungkin biar bisa juga sukses mengarungi samudra ya, dan akhirnya benar-benar tercapai. Kopi kapal api kan sudah diekspor ke berbagai banyak negara. 2 kelinci. Ho Seo Ak dan Lau Bi Gyok adalah pasangan suami istri yang merintis usaha penjualan kacang yang kemudian dinamakan 2 kelinci. Awalnya usaha itu dilakukan dengan mengemas ulang kacang yang dibeli langsung dari petani. Pada tahun 1972, mereka menggunakan merek dagang Sari Gurih. Logonya adalah logo 2 kelinci yang memegang pancing dan ada 2 ekor ikan mas di sebuah kolam. Nah, awal memutuskan ide menggunakan logo 2 kelinci itu dilakukan secara tidak sengaja loh teman-teman. Jadi pada suatu ketika, Hadi, anak dari Ho Seo Ak dan Lau Bi Gyok, pergi memancing. Ia memikirkan mengenai produk kacang dari orang tuanya itu, yaitu berpikir, wah, produk kacang ini tuh mesti dikasih kemasan yang bagus dan logo yang bagus, biar penjualannya itu semakin bagus. Tapi apa ya? Nah, sambil memancing itu, tiba-tiba 2 ekor ikan melompat dari dalam air. Wah, ini pertanda ini, begitu pikir Pak Hadi. Saat ia kembali, ia segera meminta seorang kenalannya yang pintar menggambar untuk mendesain sebuah logo dan kemasan untuk produk kacang tersebut dengan memasukkan gambar 2 ekor ikan seperti yang ia lihat. Tolong aku dibuatkan yang seperti ini ya, katanya, sambil memberikan kertas pembungkus dengan gambar 2 ekor kelinci. Nah, setelah itu, jadilah desain logo dengan gambar 2 ekor kelinci yang tengah memancing sambil duduk di atas kacang dengan 2 ekor ikan melompat dari dalam air. Gambar ini menjadi logo dari Sari Gurih, sebuah usaha kecil dalam bidang pengemasan kacang. Perusahaan itu pun mulai berkembang dan produk kacang dalam kemasannya mulai banyak dijumpai di toko-toko. Tapi saat orang menyebut kacang Sari Gurih, mereka itu menyebut kacang 2 kelinci, bukan dengan menyebut nama kacang Sari Gurih. Orang-orang itu umumnya bertanya, "Mbak, ada kacang 2 kelinci enggak?" Padahal mereknya itu kacang Sari Gurih. Tapi karena logonya itu ada gambar 2 kelinci, yang terkenal itu malah nama 2 kelinci. Akhirnya nama Sari Gurih tidak digunakan lagi, dan perusahaan itu mengganti namanya menjadi 2 kelinci pada tahun 1985.
Perusahaan itu pun akhirnya berkembang dan berkembang dengan logo barunya yang rupanya membawa keberuntungan. Nah, itu tadi teman-teman cerita di balik logo produk Indonesia yang gak ada hubungannya dengan produk yang dijual, tapi malah membawa hoki ya. Dari cerita-cerita tadi, menurut teman-teman, mana sih yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.